Menjadi orang sukses dan bahagia, selain ada kemauan dan tekad yang kuat, kerja keras menguras tenaga itu sangat penting. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Supaya hubungan itu baik dan bermanfaat, kita tidak boleh jemu dan malas dalam memperjuangkannya. Saudara dan saudariku dalam Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat beribadah. Colin Powell, mantan sekretaris negara Amerika, pernah menawarkan 3 tips untuk meraih kesuksesan. Tips yang pertama, buat persiapan. Tip kedua, kerja keras tanpa pamrih. Tip ketiga, belajar dari kegagalan. Tipe yang sama berlaku juga dalam hidup kerohanian kita. Apa itu dalam kaitannya dengan berdoa atau soal mewartakan sabda Tuhan. 3 resep di atas itu penting kita ikuti. Ada begitu banyak pengalaman, baik pengalaman pribadi atau yang kita dengar dari orang lain. Pengalaman-pengalaman itu mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak mudah. Ada banyak pengalaman pahit yang mesti kita lewati. Ada doa yang tak terjawab, ada usaha yang gagal, ada duri tajam dalam hubungan kita satu sama lain, dan lain-lain. Semua pengalaman pahit itu terkadang menjadi kendala yang buat kita putus asa untuk terus berjuang. Tetapi baiklah kita simak inti 3 bacaan hari ini dengan menggunakan 3 tips atau 3 resep di atas. Resep pertama, harus ada persiapan. Yang dimaksudkan dengan persiapan itu adalah persiapan batin, di mana kita mesti tahu betul apa yang mau kita capai. Terus kita juga mesti tanya, apakah yang kita mau itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, kalau bicara soal doa, kita juga mesti tahu mau-maunya Tuhan itu apa. Terkadang kita hanya fokus pada maunya kita. Terus kita abaikan rencana Tuhan itu apa. Kalau kita hanya fokus pada mau-maunya diri kita, kita gampang kecewa dan akhirnya menyerah. Karena yang kita mau belum tentu maunya Tuhan. Tetapi kalau kita fokus pada kemauan Tuhan, kalau kita fokus pada kehendak Tuhan, apa saja yang kita minta pasti terjawab. Lagi pula, kesulitan apapun yang kita hadapi, akan kita hadapi dengan hati tenang dan senang. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan sendiri yang memimpin jalan hidup kita. Begitupun soal kebahagiaan. Kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan itu semata soal kebutuhan pribadi terpenuhi apa enggak. Tetapi iman kita mengajarkan, mengorbankan diri untuk orang lain justru menjadi kunci utama kebahagiaan. Yesus sendiri pernah mengajarkan kita, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Jadi, kalau yang kita cari adalah membahagiakan orang lain, berkatnya malah akan jatuh ke atas diri kita sendiri. Itu resep pertama. Nah, resep kedua itu, jangan berhenti berjuang. Terkadang kita lebih tertarik pada cepat tidaknya keberhasilan usaha kita. Lalu dengan gampang mengabaikan proses yang mesti kita lewati. Menganggap proses itu buang-buang waktu. Kita mesti ingat, sesuatu yang datangnya cepat itu akan cepat pula hilang.
Ketika kita melewati proses sebuah usaha, pasti ada susah dan senangnya, betul kan? Dan justru dalam situasi seperti itu, kita belajar mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Nah, itu semuanya adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Ada susah, ada senang. Ada kepuasan, ada kekecewaan. Tetapi satu hal yang membuat hidup itu akan jauh lebih berarti ketika pengalaman-pengalaman apa saja, apa itu senang atau susah, apa itu sukses atau gagal, semuanya kita hadapi dengan hati tenang dan senang. Karena ketika kita hadapi dengan senang, kegagalan apa saja akan lebih memacu keinginan kita untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Resep yang terakhir, belajar dari kegagalan. Hidup ini pasti ada sukses dan gagalnya, termasuk hidup kerohanian kita. Sering kita merasa, doa saya tidak terjawab. Habiskan begitu banyak waktu untuk berdoa, tapi ujung-ujungnya bingung. Apa Tuhan ada atau enggak gitu? Atau kok Tuhan diam? Terus kita mulai merasa bosan dan kecewa. Nah, pada saat kita merasakan hal-hal seperti ini, kita mesti berintrospeksi diri. Kenapa usaha kita gagal? Kenapa ada perasaan dalam diri kita bahwa doa kita tidak terjawab? Supaya bisa membenahi diri, kita mesti kembali ke resep pertama di atas. Lalu bertanya, fokus kita di mana? Apa kita hanya fokus pada mau-maunya diri kita sendiri? Atau maunya Tuhan? Atau kehendak Tuhan? Terkadang kita merasa gagal bukan karena Tuhan tidak menjawab, bukan karena Tuhan itu diam, bukan karena Tuhan tidak pusing dengan situasi kita. Persoalannya itu karena kita salah fokus. Ketika fokusnya salah, arah hidup kita juga kabur. Saudara dan saudariku dalam Kristus Yesus, inilah 3 resep penting dalam membangun bahtera hidup bahagia yang ditawarkan Tuhan hari ini. Mengakhiri refleksi pagi ini, saya ajak kita semua untuk mendalami ungkapan berikut ini. Kesuksesan itu bukan akhir dari sebuah perjuangan. Dan kegagalan bukan aib yang mesti kita sesali. Hadapi semuanya itu dengan hati tenang dan senang. Karena dalam setiap pengalaman yang kita hadapi, ada tersimpan satu pesan penting buat kita. Jangan menyerah hanya karena satu kegagalan. Teruslah berjuang, karena hidup ini menyimpan banyak rahasia kebahagiaan yang masih perlu kita cari dan temukan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.